Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Rian Firmansa, atau teman-teman bisa manggilnya dengan nama Rian. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat sebuah PowerPoint, gitu ya. Jadi pada video yang akan kita buat, kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat sebuah PowerPoint. Tapi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknis dan juga fungsi dari fitur-fitur yang ada pada Microsoft PowerPoint gitu. Microsoft Office PowerPoint. Nah, dengan tujuan supaya nanti pada saat teman-teman mengaplikasikan ilmunya, teman-teman bisa mengembangkan dengan sesuai kebutuhan dari teman-teman gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana cara untuk membuat sebuah PowerPoint, kita harus tahu dulu apa sih fungsi dari PowerPoint itu. Nah, jadi sedikit informasi, Microsoft Office PowerPoint gitu atau bisa dikenal dengan PPT juga, itu adalah sebuah aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat sebuah presentasi gitu ya, yang mana pada presentasi itu terdapat poin-poin yang akan dijelaskan oleh orang yang presentasi gitu. Jadi gitu penjelasan singkatnya. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint gitu ya. Nah, silakan teman-teman cari di laptop atau perangkat teman-teman masing-masing. Ini saya menggunakan PowerPoint. Kalau sudah ketemu PowerPoint-nya silakan dibuka. Atau biasanya bagi teman-teman yang ada di tampilan desktop ini, biasanya pada umumnya aplikasi PowerPoint itu akan tampil di desktop gitu ya. Tapi karena di laptop saya tidak ditampilkan, atau bagi teman-teman yang tidak tampil Microsoft PowerPoint-nya, silakan dicari di pencarian dengan nama PPT. Nanti kalau sudah keluar silakan diklik gitu. Nah, diklik satu kali. Silakan ditunggu loadingnya. Laptop saya agak berat, sorry teman-teman. Ya. Oke, sabar ya. Nah, langsung kebuka. Jadi pada saat teman-teman membuka Microsoft Office PowerPoint, itu akan tampil halaman utama dari Microsoft PowerPoint-nya. Itu ada beberapa menu. Pertama ada menu beranda, ada home, ada new, dan ada buka. Buka ini maksudnya saya jelaskan satu-satu. Menu home ini akan berisikan tentang PowerPoint yang sudah pernah dibuat dan juga berisi tentang file halaman yang bisa kita ambil untuk membuat sebuah PowerPoint gitu. Dan di bawahnya ada baru ini digunakan untuk membuat sebuah file PowerPoint yang baru gitu. Dan ada buka ini digunakan untuk membuka file PowerPoint yang ada pada perangkat atau laptop teman-teman gitu ya, atau pada komputer teman-teman. Oke, langsung saja. Kalau misalkan kita ingin membuatnya dari awal atau dari nol, silakan teman-teman klik yang presentasi kosong atau blank gitu ya. Karena di laptop saya adanya bahasa Indonesia. Di sini saya klik presentasi kosong, klik satu kali, nanti akan tampil gini. Nah, jadi yang harus teman-teman ketahui, pada saat kita membuka yang blank tadi akan tampil tampilan seperti ini gitu. Biasanya pada umumnya pada slide pertama itu berisikan tentang judul gitu ya, pada umumnya, tapi itu tergantung dari kebutuhan teman-teman gitu. Pada umumnya pada slide pertama itu berisikan tentang judul dari presentasi. Misal saya buat judulnya presentasi Rian gini ya. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, ini subjudul saya buat menjelaskan cara menggunakan PowerPoint. Oke, gini. Nah, pada saat teman-teman sudah selesai mengetik satu hal gitu dan ingin merubah ukuran, merubah tata rata kiri atau alik tulisan, atau merubah style dari tulisan gitu. Caranya, silakan di blok dulu. Di blok ini ada dua cara, bisa digunakan diklik dua kali, tarik ke kanan atau ke kiri gitu sesuai dengan kebutuhan. Nah,
saya ingin merubah tulisan presentasi Rian dengan tulisan yang lain, gitu ya. Gimana sih cara merubahnya? Di sini ada menu, ada beberapa pilihan pada menu beranda. Ini ada slide, tata letak, atur ulang, dan tapi kita fokus dulu kepada font. Di sini ada font, paragraf, gambar, gitu ya. Kita fokus ke sini dulu. Kalau ingin merubah style tulisan, kita menggunakan yang ini, yang di font. Di sini terdapat menu font. Nah, ini adalah menu dari style tulisan yang tersedia pada Microsoft PowerPoint. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan selera teman-teman sendiri. Di sini saya menggunakan yang namanya ini aja deh, Algerian C. Kita klik satu kali kalau sudah. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman ingin merubah atau memberikan gaya yang lebih bagus gitu ya, yang lebih keren lah gitu. Tapi sebelum itu kita rapikan dulu tulisannya. Misal kalau teman-teman ingin merubah tulisannya lebih kecil bisa dengan cara yaitu di blok dulu tulisan yang ingin dirubah. Misal saya ingin merubah yang presentasi Rian, diambil menu nih, ada namanya ukuran font atau font size gitu ya. Silakan teman-teman pilih. Misal di sini saya rubah menjadi 40 aja, dan yang untuk subtulisan saya hapus gini ya. Nah, oke, sudah. Jika sudah, itu selanjutnya kalau misalkan teman-teman ingin memberikan desain atau tampilan yang menarik pada PowerPoint teman-teman, bisa dengan menggunakan menu desain di sini ya. Di beranda habis itu sisipkan ada desain. Nah, diklik di bagian desain. Pada desain ini akan tersedia beberapa menu atau tampilan dari desain PowerPoint yang ada pada Microsoft Office gitu. Biasanya tampilan menu ini berbeda-beda sesuai dengan versi dari Microsoft masing-masing gitu ya. Nah, setelah diklik, silakan teman-teman pilih tampilan yang ingin digunakan. Misal saya menggunakan tampilan yang mana ya, yang lebih keren lah. Mana sih, yang mana nih? Misal ini aja. Misal saya gunakan ini. Cara memilihnya, setelah ditaruh kursornya ke bagian yang diinginkan, diklik satu kali, klik kiri satu kali, sudah. Oke, jika sudah, selanjutnya jika ingin memasukkan gambar gimana bang gitu. Oke, sabar dulu ya, sabar dulu. Kita tambah dulu slide kedua. Bisa diklik kanan, bisa klik kanan, bisa diklik kanan, atau juga bisa di enter gitu ya. Caranya ya silakan teman-teman arahkan kepada slide yang tersedia ini. Ada list dari slide-nya, diklik satu kali, nanti diklik enter, maka akan dibuatkan slide yang baru gitu ya. Itu caranya. Atau bisa juga dengan gunakan cara diklik kanan, pilih slide baru gitu. Di sini juga ada beberapa menu. Misal ada duplikat slide. Duplikat itu maksudnya sama kayak mengcopy gitu ya, mengcopy slide menjadi dua gitu. Tapi ada juga hapus slide gitu. Dan sekarang kita ingin menambah, berarti kita masukkan yang slide baru. Oke. Karena sebelumnya kita sudah memilih desainnya, maka halaman slide berikutnya akan disesuaikan dengan desain gitu. Ini bisa dibuat misal gini, apa ya, ini slide kedua. Nah, jika teman-teman ingin memasukkan gambar pada slide kedua ini, teman-teman bisa menggunakan menu sisipkan atau insert. Ambil insert dan pilih gambar. Ini sesuai dengan kebutuhan ya. Karena sekarang kita ingin memasukkan gambar, maka kita pilih menu gambar.
Ambil perangkat ini. Oke, misal saya masukkan ini aja deh, foto Man 1 Padang Preman. Oke, selanjutnya silakan dirapikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, jika sudah, selanjutnya jika teman-teman ingin memberikan sebuah animasi, bisa memilih menu animasi di sini. Pilih menu animasi. Animasi ini biasanya digunakan untuk animasi saat menampilkan atau saat membuka gitu ya, atau membuka slide. Misal pada slide kedua saya ingin kasih animasi. Oke, tidak bisa. Gini, kalau misalkan teman-teman ingin mengasih transisi atau ya transisi gitu ya. Transisi ini maksudnya pada saat membuka slide dan dikasih transisi, maka akan lebih menarik gitu. Coba kita tes. Pada slide kedua saya ingin kasih yang ini. Misal saya pilih salah satu. Nah, maka gitu. Maka dia akan melakukan transisi kepada file yang kita kasih transisi gitu. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan keinginan. Dan selanjutnya jika ingin memberikan animasi kepada tulisan, misal ini. Kita hapus dulu. Ini kan blank ya. Jika ingin menambahkan sebuah text box atau tempat mengetik pada Microsoft PowerPoint, silakan teman-teman pilih menu sisipkan atau insert. Nah, ambil yang kotak box gitu, atau dilihatlah pada laptop atau perangkat teman-teman namanya apa. Biasanya posisinya sama, silakan disesuaikan. Nah, caranya jika teman-teman ingin memilih yang kotak stack, diklik satu kali, klik kiri satu kali, terus ditaruh di bagian slide yang ingin diberikan teks. Nah, cara ingin mengaplikasikannya gimana gitu caranya? Bisa diklik kiri, ditahan kirinya ya, ditahan, habis itu ditarik ke kanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Di dalam ini teman-teman bisa menuliskan apapun. Ini misal saya tulis ini slide ke-3. Ini. Saya ingin rubah fontnya, style fontnya saya kasih yang apa ya? Oke, ini aja deh. Dan untuk tulisannya saya besarkan jadi 24 gini. Ingat ya, di sini saya akan menjelaskan, saya hanya menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakannya gitu. Jadi teman-teman harap diperhatikan supaya bisa paham dan bisa mengaplikasikannya ke tugas teman-teman gitu ya. Oke. Kalau misalkan ingin memasukkan gambar atau video tadi ya. Tadi kan gambar udah. Sekarang kita coba masukkan video, pilih menu sisipkan. Dan juga bisa di sini ada menu video, diklik kalau misalkan ingin masukkan video ya. Oke, jadi intinya yang disisipkan ini digunakan untuk menambahkan atau memasukkan sesuatu ke poin-poin yang kita buat, gitu ya. Itu intinya. Jangan sampai salah. Oke, gini. Terus apa lagi ya? Oh ya, jika misalkan teman-teman ingin memasukkan sebuah bentuk gitu atau apalah snap atau apa gitu ya. Di sini ada menu juga, nanti teman-teman silakan di otak-atik aja, nanti pasti bakalan paham sendiri bagaimana cara menggunakannya. Karena cara menggunakan PowerPoint ini tidak tergolong susah, bisa dikatakan mudah bagi teman-teman yang ingin belajar gitu. Oke, misal saya ingin masukkan yang mana ya? Oke, yang bulat ini aja. Yang love lah. Oke, kita masukkan yang love gini. Gitu. Gini ya. Oke, gini.
Um, Oke, jadi kira-kira belum selesai. Belum dong. Ya, jika misalkan teman-teman ingin merubah tata letak dari pembahasannya, bisa menggunakan ini ya, yang tata letak. Nah gini, maka nanti letak dari objeknya akan disesuaikan dengan yang teman-teman klik gitu, gitu ya. Intinya bagi teman-teman yang ingin belajar pasti bisa paham, gitu ya. Tidak ada kata sulit atau tidak ada kata yang tidak mungkin bagi orang yang berusaha, gitu. Ingat ya. Oke, jadi kira-kira hanya sampai di sini penjelasannya, belum ada yang tinggal. Sorry ya. Jika misalkan kita sudah berhasil nih membuat sebuah PowerPoint gitu ya. Cara untuk mempresentasikannya gimana, Bang? Gitu caranya. Di sini ada menu peragaan slide gitu. Ada peragaan slide yang teman-teman pilih. Yang dari awal itu akan ditampilkan dari slide paling awal. Kalau dari slide saat ini itu akan dibuka dari slide yang dibuka gitu. Sekarang saya gunakan yang dari awal aja. Klik ini maka dia akan mempresentasikan gitu. Presentasi Rian. Ini pada slide pertama judulnya tadi. Terus ini yang kedua dan ini slide ketiga. Oke, sampai situ. Nah, tadi kita sudah membahas tentang font, kita sudah membahas cara memasukkan gambar, cara memasukkan video, cara mengasih transisi, dan juga cara mengasih animasi belum kita bahas. Oke, selanjutnya kita mengasih animasi. Animasi ini biasanya digunakan untuk objek yang ada di dalam PowerPoint gitu. Nah, saya ingin mengasih animasi kepada tulisan ini slide ketiga. Animasi ini akan ditampilkan pada saat diputar ya, pada saat presentasinya diperagakan. Silakan dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya pilih yang mana ya? Yang ini aja dah, yang berputar. Widih, coba kita tes ya. Pilih peragaan slide dari slide saat ini. Nah, jadi gitu ya, sudah menarik ya. Sudah mulai menarik PowerPoint yang kita buat. Kalau misalkan teman-teman ingin mengasih penomoran gitu ya, atau berupa list, caranya gimana, Bang? Caranya bisa dengan cara pilih kotak stack. Nah, gini untuk memasukkan pembahasan gitu. Dan teman-teman bisa memilih paragraf. Di sini paragraf ini ada beberapa pilihan. Ini untuk menampilkan simbol, ini untuk menampilkan angka, huruf, dan ini untuk mengatur tata letak tulisan, ada kiri, kanan, tengah dong. Nah, ini baru kanan dan kiri kanan. Selanjutnya ini ada untuk mengatur jarak antara baris atas atau baris bawah atau spasi atas bawah gitu ya. Gini, spasi atas bawah. Gitu. Gitu aja sih kira-kira pembahasannya. Oke. Daripada panjang videonya nanti teman-teman yang melihatnya jadi pusing juga. Kita persingkat aja. Oke, jadi kira-kira hanya sampai di situ pembahasan kita tentang bagaimana caranya menggunakan sebuah aplikasi PowerPoint gitu. Jadi nanti teman-teman yang melihat video ini silakan dipahami, silakan diikuti. Ingat, usahakan paham dengan apa yang dijelaskan, jangan sampai cuma ngikuti ya, karena kalau paham teman-teman pasti bisa mengimplementasikannya dengan sangat maksimal dan bahkan bisa melebihi yang dijelaskan. Itu diharapkan paham ya. Oke. Tapi sebagai bonus, karena teman-teman sudah mengikuti video kali ini, saya akan mengasih sebuah template dari PowerPoint. Saya punya template ini ya, kira-kira tampilannya gimana ya? Keren nggak? Keren dong. Nah, ini templatenya. Cara menggunakan template ini silakan disesuaikan. Ini berupa tulisan aja. Nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Silakan diedit gitu. Silakan disesuaikan. Ini sudah keren lah templatenya.
Oke. Oke, hanya sekian ya penjelasan yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk link dari template ini akan saya lampirkan di bagian deskripsi dari videonya. Silakan nanti teman-teman pilih dan buka, silakan di-download ya. Oke, hanya sekian penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan PowerPoint. Jika ada penjelasan yang kurang tepat atau ada kata-kata yang agak belepotan, saya minta maaf ya, karena saya masih belajar. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.